tidak hanya bisa membunuh satu orang saja, namun bisa membunuh satu keluarga sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Terima kasih karena sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe jika kalian suka dengan video ini. Baik teman-teman, tidak usah tunggu lama-lama lagi. Hari ini Yusra Asar Channel akan kembali mengupload video di mana judul cerita yang akan kita bawakan hari ini adalah tentang suku yang ada di Bulukumba, salah satu suku yang ada di Bulukumba yang cukup terkenal di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Suku apakah itu? Jadi nama sukunya adalah suku Kajang. Bagi masyarakat Bulukumba, suku Kajang ini sangat bisa dibilang sangat terkenal karena salah satu destinasi wisata paling terkenal di Bulukumba selain daripada Bira, yaitu Kajang, dimana kita bisa melihat, dimana kita bisa mempelajari tentang alam di sana, budaya lokal dan tradisional kulturnya yang sangat kental dan sangat terjaga di sana, dan juga adat kebiasaannya juga yang sangat menarik untuk kita lihat dan pelajari. Dan khusus pada video kali ini kita akan membahas masalah Kajang, orang suku Kajang, adatnya, dan juga satu lagi yang paling penting jika kita berbicara masalah Kajang ini, yaitu ilmu teluhnya, atau dalam bahasa kita orang Sulawesi Selatan itu adalah ilmu doti. Jadi kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu apa itu suku Kajang. Jadi, suku Kajang adalah suku tradisional yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, atau tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Dan Kajang ini terbagi atas 8 desa dan 6 dusun. Namun perlu kita ketahui bahwa suku Kajang terbagi atas 2 secara geografis, yaitu yang pertama adalah suku Kajang Dalam, atau kalau dalam bahasanya mereka atau mereka sering sebut Tahu Kajang. Dan yang kedua adalah suku Kajang Luar, atau mereka yang relatif atau sudah mulai modern orangnya, dan juga mereka sebut dengan Tahu Lembang. Jadi terdapat terdapat perbedaan di antara dua suku ini, suku Kajang Dalam dan juga suku Kajang Luar, di mana untuk Kajang Dalam mereka sangat tradisional, sangat tradisional, anti yang namanya modern, kemudian alat-alat canggih seperti handphone dan lain-lain. Sedangkan Kajang Luar relatif modern, sudah bisa menerima hal-hal yang berbau modern, memakai pakaian yang bukan adatnya lagi orang Kajang Dalam, dan juga aktivitasnya itu sudah banyak terbantu oleh pesawat sederhana yang kita pakai sehari-hari atau alat-alat bantu seperti handphone dan lain-lain. Apa buktinya? Kita bisa lihat dari 2 suku ini, yaitu Kajang Dalam, mereka tidak menerima adanya peradaban yang modern, seperti tidak adanya listrik di kampung mereka, tidak adanya pesawat-pesawat sederhana yang kita bisa lihat di orang-orang perkotaan. Dan untuk Kajang Luar, mereka sudah bisa menerima peradaban yang lebih modern. Contohnya mereka sudah punya listrik, motor, mobil dan lain-lain, atau pesawat sederhana yang kita biasa gunakan di daerah perkotaan seperti itu. Dan juga suku Dalam atau suku pedalaman di Kajang ini memiliki satu ciri khas untuk arsitektur rumahnya, yaitu menempatkan dapur dan kamar mandinya itu di bagian luar. Kenapa? Karena pada saat perang zaman dahulu,
para prajurit Kajang itu biasa masuk ke rumah-rumah penduduk untuk mencari makan. Jadi untuk menghindari adanya perompakan seperti penculikan anak dan lain-lain, karena pada saat zaman dulu itu para prajurit-prajurit yang masuk ke dalam rumah warga Kajang, mereka menganggap bahwa semua yang mereka lihat dalam rumah itu adalah miliknya mereka. Jadi itulah tujuan kenapa orang Kajang atau Kajang pedalaman menempatkan dapur dan kamar mandinya itu di luar, supaya mereka tidak masuk untuk melihat apa isi dalam rumah dan apakah ada anak atau yang lainnya yang bisa mereka rampok seperti itu. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu suku Kajang sangat menjaga hutan. Nah, suku Kajang dalam ini atau suku Kajang pada umumnya, mereka itu mencintai alam mereka atau mencintai hutan. Kenapa? Karena mereka menganggap atau beranggapan bahwa hutan itu adalah ibaratkan ibu mereka. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa ibu itu adalah orang yang kita sayangi, kita jaga, kita rawat, sebagaimana ibu yang melahirkan kita. Jadi ini adalah salah satu angin segar untuk kita, di mana di tengah pembalakan liar ini masih ada suku yang mau menjaga hutan selayaknya mereka menjaga ibunya sendiri, seperti itu. Jadi suku Kajang ini sangat menjaga hutan, sangat menjaga alam di sekitarnya, dan juga ketika ada yang merusak hutan atau mengganggu ekosistem yang ada dalam kawasan mereka, itu bisa didendakan atau mendapat denda sangat banyak, bahkan sampai jutaan rupiah, bahkan dengan hukuman-hukuman lainnya, seperti itu. Nah, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu suku Kajang sangat menjaga adat istiadat mereka. Jadi suku Kajang ini juga terkenal karena mereka sangat menjunjung tinggi adat leluhur mereka. Kultur budaya itu sangat terjaga, betul-betul tidak ada satupun modernisasi yang masuk ke wilayah suku Kajang dalam, sehingga kental dengan adat tradisional yang sungguh-sungguh tradisional, asri, dan masih murni adat mereka dari zaman dahulu hinggalah sekarang. Ini membuat suku Kajang menjadi destinasi favorit di Bulukumba selain daripada Bira, karena mereka yang ingin merasakan indahnya atau asrinya alam Bulukumba bisa masuk ke daerah Kajang, seperti itu. Jadi di tengah modernisasi dan juga globalisasi di dunia ini, masih ada satu suku di Indonesia yang betul-betul dari beberapa banyak suku yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur mereka, karena mereka berpikir alat-alat canggih modern ini hanya bisa membuat mereka lupa akan adat dan budaya leluhur mereka. Jadi itulah mereka kenapa menutup diri dari adanya modernisasi atau alat-alat canggih yang masuk ke kawasan mereka, suku Kajang dalam. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu warna hitam adalah warna suku Kajang. Jadi ketika kalian ingin langsung menuju atau melihat langsung bagaimana suku Kajang, kalian pasti akan melihat semua yang ada di situ berserbakan hitam, baju hitam, dan juga ada yang mereka pakai juga itu yang bagi laki-laki mereka memakai juga istilahnya penutup kain berwarna hitam. Istinya semuanya itu harus hitam, tidak boleh ada warna lain di daerah Kajang dalam, kecuali di Kajang luar. Mungkin karena mereka sudah agak menerima yang adanya modernisasi, jadi mereka sudah memakai pakaian-pakaian yang berwarna-warni. Tapi suku Kajang dalam tidak menerima hal seperti itu, jadi mereka sangat memegang teguh adat mereka, sehingga untuk pakaian juga mereka hanya memiliki satu warna, yaitu warna hitam. Apa makna dari warna hitam ini? Untuk suku Kajang sendiri,
warna hitam ini melambangkan persamaan dan kesederhanaan orang Kajang, dan juga untuk menunjukkan derajat mereka kepada sang pemilik jagat, seperti itu. Kesamaan yang terkandung dalam warna hitam ini juga berkaitan dengan lingkungan, di mana lingkungan ini wajib dijaga sebagai sumber dari kehidupan. Oke, yang selanjutnya adalah kita masuk ke pembahasan utama kita mengenai suku Kajang, yaitu ilmu Doti dari Kajang. Jadi, apa itu Doti? Doti dalam bahasa kami, dalam bahasa Konjo mungkin, atau dalam bahasa Bugis, kita bisa katakan bahwa itu adalah sejenis santet atau teluh atau apapun itu namanya di daerah lain, yang dapat mencederai atau melukai orang atau bahkan membunuh orang dalam jangka waktu tertentu. Dan ritual untuk melaksanakan Doti ini atau ritual Dotinya sangatlah simple tapi sangat mematikan, yang dimana kita hanya menyediakan foto bertuliskan nama calon korban, kemudian segelas air putih, dan juga ayam berwarna putih. Cara kerjanya adalah si dukun ini atau orang Kajang ini yang memiliki ilmu teluh ini atau ilmu Doti ini akan menaruh foto target atau foto korban di bawah gelas yang berisikan air putih, kemudian memegang ayam putih tersebut, kemudian membacakan mantra-mantra. Dan ilmu ini bekerja atau sukses apabila ayam putih yang tadi dibacakan mantra itu mati, dan juga air yang tadi berwarna putih itu berubah menjadi merah. Nah, bagaimana efek dari Doti tadi? Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu apa atau bagaimana efek dari Doti yang tadi dikirimkan. Efek dari ilmu Doti Kajang ini sudah sangat melegenda atau bahkan dilekatkan langsung kepada suku Kajang ini dan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi suku luar, di mana orang yang terkena Doti ini karena telah berhasil dengan ritualnya, maka orang ini atau target ini atau korban ini akan merasakan nyeri yang sangat hebat, cacat permanen, dan bahkan bisa menyebabkan kematian yang mendadak. Ini sangat menjadi momok bagi orang-orang, karena untuk melakukan ritual ini saja tidak boleh oleh sembarang orang, melainkan hanya orang-orang pilihan yang ada dalam Kajang itu dan memang mampu menguasai ilmu hitam ini dan melakukan ritualnya secara sempurna. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan ritual ini, hanya orang-orang terpilih yang berada di dalam suku Kajang itu sendiri. Dan sekedar info, Doti ini tidak hanya bisa membunuh satu orang saja, namun bisa membunuh satu keluarga sekaligus. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu apa konsekuensi jika Doti yang dikirimkan gagal. Nah, bagaimana jika ilmu Doti ini gagal? Dikarenakan karena tidak semua orang Kajang itu menguasai dengan baik ilmu santet ini atau ilmu Doti ini, maka akan berisiko untuk mereka mendapatkan timbal balik dari ilmu santet ini, atau dalam artian gagal. Dan bagaimana jika gagal? Ketika gagal, maka ilmu santet ini akan kembali ke si penyantet dan membuat si penyantet ini akan meninggal secara tiba-tiba. Dan bukan karena itu, karena kedahsyatan dari ilmu Doti ini, maka ini akan berimbas juga kepada anak keturunan dari si penyantet ini. Jadi untuk kalian yang ingin melakukan ilmu santet ini atau ilmu Doti ini, saya harapkan untuk berpikirlah secara jernih, karena mengingat resiko yang ditimbulkan ini sangat besar.
sangat berbahaya jika ilmunya gagal. Segala sesuatunya itu sudah diatur sama Tuhan, jadi kita sebagai pionnya Tuhan hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan, kemudian bertindak sesuai porsi kita dan jangan melampaui batas, seperti itu. Meskipun terkenal akan keganasan dotinya atau ilmu santet dan teluhnya ini, suku Kajang ini sangat ramah dan juga orang yang terdidik dari alam, dan mereka sangat mudah bergaul dengan orang lain dan mudah menerima asal masih menjaga norma kesopanan dan norma yang berlaku di suku Kajang itu sendiri. Jadi kita tidak perlu takut, kita sesama orang Sulawesi Selatan, mereka menganggap kita semua saudara selagi kita masih menjaga norma kesopanan dan juga norma yang berada di suku Kajang itu sendiri. Nah, itulah tadi teman-teman sedikit cerita masalah suku Kajang dan juga dotinya yang sangat terkenal itu. Jika kalian berminat untuk berkunjung ke sana, bisa berkunjung ke sana dan menggali lebih dalam lagi di Ammatua atau di lingkungan Tau Kajang itu sendiri. Tapi saya pesankan untuk tetap menjaga norma kalian dan norma yang berada di dalam, agar kita bisa aman dan juga saling nyaman satu sama lain dari suku Kajang dan suku luar. Dan untuk kalian yang merasa ada yang tersinggung dengan video ini, Yusra Ashar Channel mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, terkhusus jika ada orang Kajang yang melihat video ini dan merasa tersinggung. Saya Yusra Ashar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan perkataan hanya milik Tuhan dan kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan lupa like, share, and subscribe agar saya bisa saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten menarik berikutnya. Salam Yusra Ashar Channel, sampai jumpa di next video.